Satgas tanggapi hebohnya aliansi dokter dunia tak percaya COVID-19. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa konten pada video yang disebarkan oleh kelompok aliansi dokter dunia masuk dalam kategori misinformasi. Terdapat 3 bentuk misinformasi terkait COVID-19. Pertama adalah misinformasi terhadap keyakinan yang bersifat umum. Kedua adalah keyakinan terhadap teori konspirasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan dari agama. Konten informasi dalam video ini dapat diidentifikasikan sebagai misinformasi yang muncul dengan menyamakan COVID-19 dengan influenza. Penting untuk diketahui, penyebab, dinamika transmisi, dan akibat dari kedua penyakit tersebut sangat berbeda. Satgas mengingatkan kepada masyarakat, misinformasi dapat mempengaruhi respon seseorang. Hidup mati saya hanya Allah ya Pak. Ketika kita melakukan pencegahan PR-nya Pak. Bagi saya COVID itu nggak ada. Bagi saya. Kita hak apa? Ya, makanya hak saya. Saya juga punya hak. Saya juga punya hak. Menurut keyakinannya Pak Bupati, sing jenenge penyakit COVID niku pilek ya COVID. Batuk ya COVID, kenang gula darah ya COVID, ludrek ya COVID, kabeh dadi siji arane kopet. Iya mulai. Artinya kalau dia punya penyakit bawaan seperti liver, seperti gula, seperti jantung, itu kan sudah punya penyakit yang bahasanya kemudian dia kalau meninggal COVID. Padahal kan sebenarnya penyakit itu yang menyebabkan orang meninggal, penyakit bawaannya itu, bukan karena coronanya. Satgas tanggapi hebohnya aliansi dokter dunia tak percaya COVID-19. Sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai aliansi dokter dunia menjadi viral karena tidak percaya dengan virus corona. Begini tanggapan Satgas COVID-19, wow keren. Sebuah video tentang sejumlah dokter yang tidak mempercayai virus corona baru-baru ini menghebohkan media sosial. Dalam video yang diunggah pada 10 Oktober ini, sekelompok orang yang mengatasnamakan aliansi dokter dunia berbicara mengenai keraguan mereka akan COVID-19. Kami adalah dokter ilmuwan dan aktivis perdamaian dan kami semua mengatakan peristiwa COVID-19 itu tidaklah benar, kata Heiko Skoning, salah satu dalam video viral tersebut yang mengaku sebagai dokter medis dari Jerman. Kenyataannya adalah bahwa itu tidak lebih jahat dari musim flu yang buruk. Video tersebut rupanya mendapatkan tanggapan langsung dari juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa yang menegaskan jika video tersebut adalah hoax dan sama sekali tidak mewakili pandangan para dokter di dunia terkait virus corona. Konten pada video yang disebarkan oleh kelompok aliansi dokter dunia dalam The Academist termasuk ke dalam misinformasi. Tegas Wiku seperti dilansir dari Detik Senin 26 November. Mesin informasi dapat mempengaruhi respon individu terhadap informasi. Lebih lanjut, Wiku memperingatkan bahaya yang bisa ditimbulkan akibat narasi hoax dalam video tersebut. Pasalnya, pernyataan tidak mempercayai virus corona dapat mempengaruhi pandangan publik dan membahayakan nyawa masyarakat lainnya. Wiku menjelaskan kemungkinan penyebab orang tidak mempercayai virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Menurutnya hal tersebut dipicu oleh virus corona yang tak kasat mata. Kehadiran COVID-19 itu baru dirasakan saat mikroorganisme, khususnya yang bersifat patogen tersebut dapat menimbulkan manifestasi gejala penyakit pada makhluk hidup. Oleh sebab itu, Wiku berpesan agar masyarakat terus waspada dengan sejumlah hoax yang beredar dan pintar memilih informasi yang benar seputar pandemi. Ia lantas memberikan sejumlah contoh sumber-sumber informasi yang terpercaya terkait penyebaran virus corona. Sumber dari luar negeri bisa merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan PBB dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Sedangkan sumber dari dalam negeri dapat merujuk pada Kementerian Kesehatan, Kemenkes, dan Satgas COVID-19. Hal serupa juga diutarakan oleh relawan COVID-19 Dr. Vino Adamai. Menurutnya, banyak hoaks yang beredar seputar virus corona telah membuat masyarakat mulai acuh. Hoaks itu menciptakan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan atau COVID-19. Kalau aku lihat sih masyarakat nggak percaya, rasanya mereka sudah jenuh karena berkali-kali hoaks soal COVID-19.
Begitulah jelas Vito, sebagiannya lagi saking sudah tidak peduli dan bosan. Polri sudah tepat bebaskan Dr. Louis. Selanjutnya, ID diminta buat bertahan resmi. Polisi akhirnya membebaskan Dr. Louis White dalam kasus dugaan hoaks terkait kematian COVID-19. Dia dibebaskan setelah mengakui bahwa postingannya di media sosial yang menyebut korban COVID-19 meninggal dunia akibat COVID-19. Bukan akibat COVID-19, melainkan akibat interaksi antar obat yang diberikan kepada pasien. Menanggapi hal itu, Komisi 3 DPR RI Herman Heri mengapresiasi langkah cepat Polri dalam menangani kasus Dr. Louis. Langkah Polri sudah tepat, begitulah ujar politisi PDIP Selasa 13 Juli. Namun demikian, kata dia, Ikatan Dokter Indonesia atau AID harus mengeluarkan bantahan resmi dari pandangan Dr. Louis tersebut supaya informasi kemasyarakatan tidak mengambang. AID harus mengeluarkan bantahan resmi, begitulah tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP Arsul Sani meminta penegak hukum mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus Dr. Louis White. Pendekatan restoratif, kata Arsul, bisa diterapkan jika Dr. Louis dalam proses pendalaman mengakui dan menyadari apa yang diucapkan adalah hal keliru. Jika dalam proses hukumnya Dr. Louis mengakui dan menyadari bahwa apa-apa yang disampaikan dan diposting itu salah, maka PPP mengusulkan agar diterapkan saja pendekatan keadilan restoratif, kata Wakil Ketua MPR itu. Salah satu yang diusulkan Arsul yakni Dr. Louis diberikan kerja sosial sebagai penyadar bahwa pandemi COVID-19 adalah hal berbahaya yang perlu diwaspadai. Caranya Dr. Louis harus mau ditetapkan untuk melakukan kerja sosial sebagai duta penyadar bahaya COVID-19 yang mengkampanyekan kepada masyarakat luas, terang Asrul. Dan juga Komisi 3 DPR itu bahwa COVID-19 adalah virus menular dan karenanya menerapkan protokol kesehatan 5M secara disiplin adalah sebuah keharusan. Ibu Wakil MPR itu menambahkan, bagi Arsul, tugas sosial itu akan lebih memberi efek jerah dan bermanfaat daripada sekedar memenjarakan orang. Insya Allah ini akan lebih bermanfaat daripada sekedar memenjarakan dia sebagai upaya membangun efek jerah. Begitulah ucapnya. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi sebelumnya menerangkan, Dr. Louis sudah memberikan sejumlah klarifikasi atas pertanyaan sebagai dokter atas fenomena pandemi COVID-19 sebagai opini terduga yang terkait COVID-19 diakuinya merupakan opini pribadi yang tidak berlandaskan riset, ujar Slamet Selasa pagi 13 Juli 2021. Jika dalam proses hukumnya Dr. Louis mengakui dan menyadari bahwa apa-apa yang disampaikan dan diposting itu salah, maka PPP mengusulkan agar diterapkan saja pendekatan keadilan restoratif, kata Wakil Ketua MPR itu. Salah satu yang diusulkan Arsul yakni Dr. Louis diberikan kerja sosial sebagai penyadar bahwa pandemi COVID-19 adalah hal berbahaya yang perlu diwaspadai. Caranya Dr. Louis harus mau ditetapkan untuk melakukan kerja sosial sebagai duta penyadar bahaya COVID-19 yang mengkampanyekan kepada masyarakat luas, terang Asrul. Dan juga Komisi 3 DPR itu bahwa COVID-19 adalah virus menular dan karenanya menerapkan protokol kesehatan 5M secara disiplin adalah sebuah keharusan. Ibu Wakil MPR itu menambahkan, bagi Arsul, tugas sosial itu akan lebih memberi efek jerah dan bermanfaat daripada sekedar memenjarakan orang. Insya Allah ini akan lebih bermanfaat daripada sekedar memenjarakan dia sebagai upaya membangun efek jerah. Begitulah ucapnya. Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi sebelumnya menerangkan, Dr. Louis sudah memberikan sejumlah klarifikasi atas pertanyaan sebagai dokter atas fenomena pandemi COVID-19 sebagai opini terduga yang terkait COVID-19 diakuinya merupakan opini pribadi yang tidak berlandaskan riset, ujar Slamet Selasa pagi 13 Juli 2021.